Halo, selamat malam. Nama saya Gulfigo Kartasarira dari kelas 11 IPA 1 dan di sini saya memiliki seorang narasumber, bapak saya sendiri bernama Andarias Palingan SE. Bapak Andarias. Dan di sini saya akan mewawancarai apa sih peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama-tama ya, Pak ya. Saya boleh mulai ya. Apa sih itu, Pak, perdamaian dunia menurut Bapak? Perdamaian menurut saya itu adalah kebebasan atau keinginan suatu negara untuk terlepas dari pertikaian dalam rangka menentukan nasibnya sendiri. Dan apa sih peran Indonesia, Pak, dalam perdamaian dunia? Peran Indonesia sebagai anggota PBB dalam perdamaian dunia itu biasa mengutus anggota TNI dalam rangka ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Misalnya seperti sekarang ini kasus di Myanmar, Burma, nanti jika dibutuhkan atau diperlukan, Indonesia akan mengirim pasukan ke sana. Dan tahun-tahun sebelumnya juga di Timur Tengah, Indonesia sering mengirim pasukan ke Timur Tengah sebagai ikut berpartisipasi di dalam menjaga perdamaian dunia. Iya, kan tadi ada Myanmar, Pak. Kalau boleh tahu sedang apa sih ada situasi di Myanmar saat ini? Saat ini di Burma sedang terjadi kudeta dari pihak sipil yang sedang di mana pemimpin demokrasi itu dikudeta oleh pihak militer. Mereka tidak mengakui kemenangan dari pihak sipil, sehingga pihak militer melakukan kudeta, dan sekarang ini rakyat dan di sana tidak menerima dengan adanya kudeta dari pihak sipil. Lanjut saya lagi pertanyaannya, mengapa Indonesia harus menjaga perdamaian dunia? Indonesia harus menjaga perdamaian dunia karena dia adalah bagian dari anggota PBB. Dan sebagai anggota PBB dia harus terlibat di dalam menjaga perdamaian dunia. Jadi dia harus ikut berpartisipasi di dalam keamanan dan ketertiban dunia. Dan kan menjaga ketertiban dunia, organisasi apa yang Indonesia ikuti untuk menjaga perdamaian tersebut? Ada Indonesia ikut organisasi, masuk anggota negara non-blok, terus anggota ASEAN, ada beberapa anggota yang di dunia yang ikut oleh Indonesia dalam berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia. Dan seperti Bapak sebutkan tadi, Indonesia kan masuk organisasi non-blok. Kenapa Indonesia tidak memilih salah satu blok saja? Seperti dia masuk blok timur atau blok barat, kenapa dia harus masuk gerakan non-blok? Indonesia masuk dalam negara non-blok karena dia tidak ingin bertikai dengan salah satu blok. Jadi dia ingin menjadi sponsor atau pendukung dari perdamaian dunia. Jadi dia tidak memihak ke blok barat atau blok timur. Berarti Indonesia bersikap netral. Ya. Mengapa Indonesia harus melakukan hubungan internasional? Kalau Indonesia harus melakukan hubungan internasional dalam rangka bekerja sama bilateral untuk menjalin persahabatan dengan suatu negara, misalnya dalam bentuk perdagangan, misalnya ekspor impor barang, tukar menukar barang, dan sehingga terjadi transaksi dalam rangka peningkatan ekonomi suatu negara. Jadi dia harus menjadi kerjasama dengan suatu negara demi untuk kesejahteraan rakyat dan untuk pembangunan di bidang ekonomi. Apakah kan di zaman ini banyak sudah terjadi ada damai-damai dunia, apakah masih ada negara yang belum damai gitu, Pak, atau berperang di dunia ini?
beberapa negara yang sedang berperang seperti di Timur Tengah, saat ini Israel dengan Palestina yang sampai sekarang belum pernah damai, tapi itu bergejolak terus dan sampai di beberapa negara ikut terlibat di dalamnya. Apa bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia? Bentuk apa itu, Pak? Bentuk hubungan internasional dilakukan Indonesia, misalnya mengekspor barang ke rotan ke Eropa, terus dari pihak Eropa Indonesia mengimpor hasil dari industri di Eropa. Indonesia mengekspor hasil bumi ke sana. Indonesia juga seperti Singapura mengekspor buah-buahan, pisang ke sana, terus dari Singapura juga mengirimkan beberapa barang yang dibutuhkan oleh Indonesia, seperti Indonesia dengan Cina, ya Indonesia dapat mengimpor barang-barang hasil tekstil dari Cina, dan Indonesia bisa mengekspor beberapa produk hasil pertanian. Ya, itu merupakan hubungan bilateral ya. Ya. Badan khusus apa yang di bawah badan khusus apa saja yang ada di bawah naungan PBB? Badan-badan khusus yang di bawah naungan WHO itu yang saya tahu WHO, gitu, terus UNICEF, Ya, UNESCO, ya WHO itu yang menangani masalah kesehatan dunia, UNICEF itu masalah perlindungan anak, UNESCO tentang pangan, dan itu yang Terima kasih Pak telah bersedia untuk menjadi narasumber saya kali ini. Terima kasih, itu adalah hasil dari wawancara saya terhadap Bapak saya. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat malam. Mohon maaf jika ada kesalahan.